Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Puji Tuhan, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi ya di hari Minggu. Hari Paskah sudah lewat ya. Dulu orang-orang Israel beribadah kepada Allah itu pada hari Sabat. Setelah Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu, mulai saat itu murid-murid Tuhan Yesus berdoa, berkumpul, beribadah pada hari Minggu. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi dan mari kita bersukacita bersama Tuhan Yesus dengan pujian Aku Percaya. Kita akan nyanyi ya. Ku percaya, sungguh percaya, Yesus sudah bangkit. Aku percaya, sungguh percaya, meskipun tak melihat. Ku percaya, sungguh percaya, Yesus sudah bangkit. Aku percaya, sungguh percaya, meskipun tak melihat. Ya, kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit walaupun tidak melihat. Adakah orang yang tidak percaya? Ada ya. Nanti Kak Milka akan bercerita itu. Mari sebelum kita mulai lebih lanjut, kita akan berdoa. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini saya bersama teman-teman di tempat masing-masing dan juga dengan Bapak Ibu guru di gereja mau ikut ibadah online sekolah minggu. Berkati saya Tuhan, berkati juga kakak-kakak yang menyiapkan dan memimpin sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya anak-anak, apakah semua murid Tuhan Yesus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Oh tidak. Ternyata tidak. Bahkan sampai hari ini masih banyak orang yang belum percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Pertanyaannya, apakah anak-anak juga percaya? Kak Guntur percaya. Kak Guntur harap anak-anak di rumah juga percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah naik ke surga, dan sudah menyiapkan rumah buat kita semua. Amin. Amin. Kita akan pujikan, ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya bahwa Kau sungguh bangkit. Aku percaya.
satu pujian lagi bahwa aku percaya bahwa Yesus bangkit. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini saya bersama teman-teman di tempat masing-masing dan juga bersama Bapak Ibu Guru di sekolah minggu di gereja boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar saya akan mendengarkan firman-Mu, berkati saya, penuhi saya dengan Roh-Mu yang kudus supaya saya boleh mendengar dengan baik. Berkati juga Ibu Milka yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai Ibu Milka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, adakah dari anak-anak yang mempunyai binatang peliharaan? Mungkin anjing, atau kucing, atau kelinci, atau mungkin ikan. Kalian pasti merawat binatang peliharaan kalian dengan baik ya. Kalau binatang peliharaan itu mati, bagaimana perasaan kalian? Tentu kalian merasa sedih. Bahkan ada yang menangis karena merasa ditinggal dan kepengin agar binatang itu hidup, agar bisa menemani kalian bermain ya. Nah, binatang yang sudah mati tidak bisa hidup lagi. Tapi ada loh anak-anak yang sudah mati dan bisa hidup lagi. Kisah itu dapat anak-anak baca dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29. Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Anak-anak mau dengar kisahnya? Minggu lalu, anak-anak sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian kan? Ibu Maria Magdalena dan Ibu Maria yang lain diberitahu oleh malaikat Tuhan tentang kebangkitan Yesus. Dan disuruh mengatakan juga kepada murid-murid Yesus bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus sendiri juga menjumpai mereka dan Ibu Maria Magdalena pergi serta berkata kepada murid-murid Yesus, "Aku telah melihat Tuhan." Suatu ketika, kala hari sudah malam, pada hari pertama di minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi yang dapat menangkap mereka. Saat para murid sedang berbicara, Yesus sendiri datang dan berdiri di antara mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka mengira sedang melihat hantu. Mereka ketakutan. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu gelisah dan memiliki keraguan? Lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku sendiri. Sentuh aku dan lihat. Hantu tidak memiliki daging dan tulang seperti yang aku miliki." Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bekas luka di tangan dan kakinya
di mana Yesus telah dipaku di kayu salib. Murid-murid itu sangat gembira dan takjub, tapi masih mengira bahwa mereka melihat hantu. "Apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan di sini?" tanya Yesus. Para murid memberi Yesus sepotong ikan panggang dan Yesus memakannya saat mereka melihatnya. Mereka sekarang tahu bahwa mereka tidak sedang melihat hantu. Kemudian Tuhan Yesus mulai menjelaskan dari kitab suci bahwa itu merupakan rencana Tuhan, bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari kematian pada hari ketiga. Tuhan Yesus memberitahu para murid bahwa di dalam namanya pertobatan untuk pengampunan dosa akan diberitakan ke semua bangsa, dimulai di Yerusalem. "Kamu adalah saksi dari hal-hal ini," Yesus menjelaskan. "Aku akan mengirimkan Roh Kudus yang akan memberimu kekuatan dari tempat tinggi." Yesus kemudian menghilang dari pandangan para murid. Di lain tempat, di luar sana, ada seorang yang ingin menghibur hatinya yang risau. Mukanya sangat muram, keningnya berkerut, bibirnya terkatup rapat, seakan-akan marah. Rupanya ia sedang sedih. Orang itu bernama Thomas alias Didimus. Apa yang menyusahkan hati Thomas? Mengapa Thomas sendirian di tempat yang gelap, sementara teman-temannya berkumpul dalam suatu tempat dalam suasana gembira? Teman-teman Thomas memuji-muji nama Tuhan karena mereka sangat bersukacita. Tapi mengapa mereka membiarkan ada satu temannya dalam kesedihan? Karena anak-anak, Thomas sendiri tidak mau dihibur, tidak mau turut gembira, karena Thomas tidak percaya. Thomas adalah salah seorang dari murid Yesus. Dan Thomaslah satu-satunya murid Yesus yang tidak hadir pada waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ketika teman-teman Thomas mengatakan padanya, "Kami telah melihat Tuhan." Apa reaksi Thomas? Thomas tidak mempercayai teman-temannya. Thomas tidak mau dibohongi. Dan Thomas berkata kepada temannya, "Sebelum aku melihat dan menyentuh bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Nah, anak-anak, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas ada bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Astaga! Thomas tercengang. Ia tidak dapat berkata-kata. Darahnya seperti berhenti mengalir. Digosok-gosoknya matanya. Thomas mendengar suara yang tidak asing lagi, yang amat merdu. "Damai sejahtera bagi kamu." Tuhan Yesus rupanya tahu bahwa selama ini Thomas selalu bimbang, murung, dan kurang percaya. Tuhan Yesus terus memandang kepada Thomas lalu berkata, "Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan inilah tanganmu. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menundukkan kepalanya. Ia menangis terseduh-seduh. Ia malu, bercampur girang. Malahan Thomas tidak perlu lagi memegang bekas luka itu. Thomas tidak berani. Thomas berlutut di
Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Waktu Yesus mengucapkan kata-kata itu, Yesus memikirkan mereka yang hidup di dunia ini kelak. Bila Yesus sudah ada di samping Bapanya yang di sorga, Yesus memikirkan kita semua anak-anak. Kita dan semua orang harus percaya, meskipun tidak melihat Yesus. Kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan hoax. Jadi kita harus benar-benar percaya, meskipun kita tidak melihat secara langsung. Jika kita pasti akan melihat Yesus dan tinggal di sampingnya untuk selama-lamanya. Mari anak-anak, kita mengikrarkan atau menghafal ayat ini dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 29b. Injil Yohanes pasal 20 ayat 29b. Kita baca bersama-sama. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus telah benar-benar bangkit dan Tuhan Yesus telah hidup selama-lamanya. Saya mau Tuhan mulai sekarang percaya dan taat dan setia kepada Tuhan. Saya mau rajin membaca firman Tuhan, saya mau rajin berdoa, saya mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Saya mau menaati dan turut perintah orang tua dan mengasihi teman-teman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya anak-anak, ternyata Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Tuhan Yesus hebat, bisa mengalahkan maut. Tuhan Yesus menang dan kita juga menang karena Tuhan menang ya. Kita akan pujikan bahwa aku bahagia karena aku percaya. Ku bahagia karena ku percaya, meskipun tak melihat, ku tetap percaya. Ku bahagia karena ku percaya, meskipun tak melihat, ku tetap percaya. Selamat hari Minggu, selamat bersaksi buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Amin.